Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal qur'ana bilisanin arabiyyin mubin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khairil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa muhyi sunnatihi ajma'in. Ibu-ibu jamaah perempuan mengaji yang kami muliakan rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih mendapat kesempatan bertemu Ramadan di tahun 1441 Hijriah sekarang ini. Bulan yang penuh maghfirah, rahmah dan barokah. Kita sambut bulan Ramadan dengan penuh kesyukuran dan kegembiraan. Di mana-mana terpampang ucapan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Pada kesempatan ini kami sampaikan marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semoga kita semua dapat mengisi Ramadan ini dengan amaliyah yang penuh makna meski di era darurat COVID-19. Dengan adanya darurat COVID-19, Majelis Tarzih dan Tajdid telah memberikan tuntunan ibadah di masa darurat COVID-19. Salah satunya yaitu menunaikan ibadah puasa dengan segala amaliyah utama yang dilakukan di rumah. Salat tarawih yang biasa dilaksanakan secara berjamaah di masjid cukup ditunaikan di rumah. Demikian juga tadarus Al-Quran yang biasa ditunaikan di masjid secara berjamaah dengan saling menyimak dan mengkaji Al-Quran juga dianjurkan ditunaikan di rumah. Berangkat dari nilai-nilai dasar keimanan kita kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil dan Maha Rahman Rahim, kita meyakini bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah, yang di dalamnya ada makna, ada kemaslahatan di balik peristiwa seperti COVID-19 ini. Apa maknanya? Kita positive thinking, berhusnudzon dan berusaha mewujudkan makna di balik peristiwa. Salah satu wujud kemaslahatannya adalah adanya lentera keluarga. Di bulan Ramadan semuanya at home, work from home, study from home, menikmati keberadaan dan kebersamaan di dalam rumah bersama keluarga, termasuk kebersamaan dalam sholat tarawih berjamaah dan tadarus bersama, literasi Al-Quran dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ramadan tadarus Al-Quran dengan bacaan tahsin dan literasi pemahaman tafsir Al-Quran tetap dilakukan di rumah. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW. Nawwiru manazilakum bisolati wa qiraatil Quran. Terangilah rumah-rumahmu dengan sholat sunnah yang membaca Al-Quran. Hadis riwayat Baihaqi dari sahabat Anas. Hadis tersebut memang tidak secara spesifik terkait dengan amalan utama di bulan Ramadan. Namun dengan kondisi darurat COVID, hadis tersebut sangat tepat untuk diamalkan. Ada dua amalan utama dalam hadis tersebut yang di bulan Ramadan menjadi tradisi yang berkembang di masyarakat, yaitu sholat tarawih dan membaca Al-Quran. Yang pertama, sholat. Maksudnya dalam hadis tersebut adalah sholat sunnah. Karena dalam kondisi normal, maksudnya ketika tidak dalam kondisi darurat COVID-19 ini, sholat wajib disunnahkan ditunaikan di masjid. Maka untuk menerangi rumah agar secara spiritual tidak gelap, ditunaikan sholat sunnah di rumah. Sholat tarawih adalah salah satu sholat sunnah, yaitu qiyamul lail yang ditunaikan di bulan Ramadan. Nabi menunaikan salat tarawih berjamaah di masjid hanya hari pertama dan kedua di amal Ramadan. Hari ketiga tidak dilakukan di masjid karena beliau mengkhawatirkan akan menjadi isyarat diwajibkannya salat tarawih secara berjamaah di masjid. Oleh karena itu, di era COVID-19 ini, salat tarawih tetap ditunaikan meskipun kedudukan hukumnya sunnah, tetapi merupakan amalan utama yang bagus sekali ditunaikan. Anjuran qiyamul lail dituntunkan Allah dalam Al-Quran yang dikuatkan
hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak hikmah yang dapat dimaknai dari ibadah qiyamul lail. Antara lain, Allah akan mengangkat hamba yang qiyamul lail dalam kedudukan yang terpuji. Sebagai aktivis, mubalik yang memiliki tugas berat pelanjut risalah kenabian, juga dianjurkan menunaikan qiyamul lail. Karena dengan qiyamul lail akan menguatkan jiwani dan dialog spiritual dengan Allah lebih berkesan. Sebagai bekal menjalankan tugas dakwah dan jihad yang penuh dengan tantangan. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'aw wa aqwamu qila. Demikian pesan Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kedua, qiraah Al-Qur'an, yaitu membaca Al-Qur'an di dalam rumah, merupakan salah satu upaya mencerahkan keluarga. Al-Qur'an sebagai lentera. Bacaan Al-Qur'an dalam rumah secara spiritual menjadi lentera yang akan menerangi hati dan pikiran setiap anggota dan menjadi panutan, petunjuk dan pegangan. Dalam doa-doa kita setiap selesai membaca Al-Qur'an adalah kita mohon kepada Allah agar Al-Qur'an menjadi panutan, cahaya, petunjuk, rahmah dan pegangan dalam hidup kita. Allahumma ja'alhu imaman wa nuran wa hudan wa rahmah wa ja'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Qiraah bukan membaca tanpa makna. Maka anjuran hadis dimaksud sejatinya isyarat pentingnya literasi Al-Qur'an. Tadarus juga bukan hanya membaca, tetapi mengkaji muatan dan pesan normatif ayat-ayat Al-Qur'an. Di bulan Ramadan selama 1 bulan penuh, bersama-sama tadarus Al-Qur'an dalam arti membaca sampai khatam dan mendalami maknanya yang kemudian diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan. Sebagai pegangan yang dapat dikaji adalah kitab Tafsir At-Tanwir yang diterbitkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Juga literasi ini dapat dikembangkan untuk memahami Islam yang berkemajuan, pandangan Islam yang berkemajuan, faham Islam dalam Muhammadiyah yang telah dirumuskan di dalam keputusan-keputusan tarjih maupun fatwa-fatwa majelis tarjih. Dalam fatwa tersebut sudah dibukukan dalam buku Tanya Jawab Agama yang sekarang sudah sampai jilid 8. Demikian ibu-ibu jamaah perempuan mengaji yang kami muliakan. Semoga di era COVID-19 ini Ramadan membawa hikmah mewujudkan lentera dalam keluarga. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.